Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang basic switch configuration atau pertemuan pertama minggu ini di praktikum switching, routing, and wireless essential. Langkah pertama, kalian buka dulu Cisco tracernya, lalu kita membuat sebuah topologi yang mana dalam topologi itu ada sebuah switch dan juga ada sebuah PC. Di sini pada tab di atas kalian pilih network device, lalu di bawahnya kalian pilih switch. Untuk tipe switchnya, gunakan tipenya yang 2960. Tinggal ditekan aja, lalu letak di mana kalian mau. Nah, untuk PC-nya, silakan kalian pilih end device. Lalu di sini ada end device, lalu pilih PC. Setelah itu, kita hubungkan PC-nya dengan switch menggunakan kabel konsol. Ini kabel konsol yang warna biru ini. Kita hubungkan PC-nya dengan switch. PC-nya ini pada PC gunakan port RS232, lalu pada switch gunakan port konsol. Oke, sudah. Klik 2 kali pada PC-nya atau double klik pada PC. Lalu di sini pilih tab desktop. Di sini pilih tab desktop. Lalu pilih terminal. Lalu pilih OK. Lalu pilih OK. Oke, langkah yang pertama adalah kita ingin melihat topologi yang ada pada kabel tersebut. Kita akan verifikasi bawaan dari switch-nya. Ketikkan dulu perintah enable. Oke. Lalu ketikkan perintah show run config. Bentar. Ini kan ada tulisan more, silakan enter aja sampai habis, sampai end. Oke. Sini ada yang ingin saya jelaskan dulu. Oke, di sini ini hosting kita adalah switch dan interface fast Ethernet 0 sampai 24 itu merupakan interface atau port pada switch 2960. Jadi ada 24 port fast Ethernet dan juga ada 2 port gigabit Ethernet. Jadi gigabit total fast Ethernet dan gigabit Ethernet totalnya ada 26 port. Lalu di sini untuk virtualan 1 belum ada IP address-nya dan statusnya itu shutdown. Lalu untuk LAN configuration-nya ini belum ada apa-apa, belum kita buat passwordnya. Lalu untuk virtual lainnya ini sama, belum juga kita buat passwordnya. Oke. Langkah selanjutnya, berikan perintah show startup config. Startup config start present. Karena environment-nya atau virtual RAM-nya itu belum kita lakukan konfigurasi atau belum kita save. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan perintah show interface VLAN 1. Nah, ini adalah interface dari virtualan 1 tadi yang ada di atas. Virtualan 1. Nah, ini kita buka interface-nya. VLAN 1 administratively down, LAN protocol is down. Berarti virtualan 1 ini belum aktif, jadi belum bisa kita gunakan ya. Lalu di sini ada address. Nah, di sini address-nya bukan IP address, tapi melainkan MAC address. Lalu untuk bandwidth-nya adalah sekian. Ini bandwidth-nya. Itu aja yang perlu kalian perhatikan. Lalu selanjutnya kita hubungkan PC kita dengan switch menggunakan kabel copper straight through. Pilih ini. Hubungkan PC, gunakan port fast Ethernet 0, lalu sambungkan dengan switch. Pada switch-nya gunakan port fast Ethernet 06. Tunggu sampai statusnya dua-duanya orange. Ini kan statusnya masih hijau di PC dan masih orange di switch-nya. Nah, kita tunggu sampai statusnya itu keduanya hijau.
Oke, kalau udah, ini sudah hijau, kita balik lagi ke terminalnya. Nah, kalau udah hijau, nanti bakal muncul tulisan kayak gini. Interface fast Ethernet 06 change state to up. Line protocol on interface fast Ethernet 06 change state to up. Oke, berarti ini status dari port fast Ethernet 06 itu sudah digunakan. Lalu selanjutnya, ketikkan perintah show IP interface VLAN 1. Nih, internet protocol processing disable. Berarti alamat IP pada VLAN 1 ini belum ada. Langkah selanjutnya, ketikkan perintah show version. Nah, ini merupakan versi yang kita gunakan ya. Ini yang perlu kalian perhatikan di bagian sininya. Nih, kita ada punya satu buah switch, satu virtual Ethernet interface, dan 24 fast Ethernet interface, 24 port fast Ethernet, dan 2 gigabit Ethernet interface atau 2 port gigabit. Lalu pada bagian bawah, nih perlu kalian perhatikan juga, switchnya itu ada satu jumlahnya, portnya ada 26, didapat dari sini 24 fast Ethernet dan 2 gigabit. Lalu model dari switch yang kita gunakan adalah model WSC2960. Ini tadi 2960. Nah, itu modelnya adalah WSC2960 dan seterusnya. Lalu switch versionnya ini versi dari switch yang kita gunakan. Lalu switch image-nya ini. Oke, langkah selanjutnya, bikin perintah show interface F0/6. Ini adalah interface dari port fast Ethernet 06. Bisa kalian lihat statusnya. Fast Ethernet 06 is up dan protokol is up atau connected. Nah, jadi port Ethernet 06 ini sudah kita gunakan atau sudah terhubung dengan PC kita. Lalu di sini kalian juga bisa lihat bandwidth-nya. Oke, untuk address di sini ini MAC address ya, bukan IP address. Lalu untuk duplexnya, statusnya merupakan full duplex dan juga kecepatan dari full duplexnya adalah sekian, 100 MB per second. Kalau udah, silakan kalian ketikkan perintah show VLAN. Oke, jadi di dalam switch kita ini ada sebuah virtual LAN, ada satu virtual LAN yang namanya adalah default, statusnya aktif, dan ini adalah port yang ada pada virtual LAN tersebut. Ini portnya. Fast Ethernet 0/1 sampai dengan Fast Ethernet 0/24 dan juga Gigabit Ethernet 0/1 dan juga Gigabit/02. Ini udah mau, silahkan tekan aja. Oke, kalau udah, kita masuk ke konfigurasi basic switch setting. Ketikkan kita configure terminal atau conft atau conf terminal sama aja. Lalu ketikkan perintah no IP domain lookup, no IP domain lookup. Oke. Oke, mungkin terlalu kecil ya. Coba dari dulu. Yang pertama itu kalian ketikkan perintah conf terminal, lalu ketikkan perintah no IP domain lookup. Kalau udah, ketikkan perintah hostname S1. Menjadi hostname ini kita akan menjadi S1. Sebelumnya kan hostname itu ada switch. Nah, sekarang kita ganti hostname menjadi S1. Oke, kalau udah, ketikkan perintah service password encryption. Service pass encryption. Nih. Fungsi dari service password encryption ini, jadi apabila ada kita menginputkan password, maka passwordnya itu akan dienkripsi. Oke. Lalu ketikkan perintah enable secret class. Ketikkan perintah enable secret class, lalu tekan enter. Lalu ketikkan perintah container banner unauthorized
banner MOTD unauthorized access is strictly is prohibited. Oke, kalau udah, nah jadi karena kita ingin melakukan konfigurasi pada switchnya, ada baiknya kita menggunakan sebuah virtualan baru lagi, karena secara default virtualan satu itu merupakan virtualan defaultnya atau virtualan bawaannya. Jadi misalnya nih, apabila kita ada melakukan kesalahan pada melakukan konfigurasinya, kita kemungkinan virtualannya itu kita harus melakukan konfigurasi dari awal lagi. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut, ada baiknya kita menggunakan sebuah virtualan baru lagi. Jadi apabila kita gagal melakukan konfigurasi, apabila kita gagal melakukan konfigurasi pada virtualan baru tadi, kita masih bisa memperbaikinya. Oke, yang pertama untuk membuat sebuah virtualan baru, kita kan perintah VLAN 99. Nah, di sini kita membuat virtualan yang namanya adalah VLAN 99. Oke, kita masuk ke sini konfigurasi virtualan ya. Lalu kita exit. Lalu kita tekan perintah interface VLAN 99. Oke, interface 99 can state to out. Lalu kita masuk ke dalam interface VLAN 99. Nah, di sini kita masuk ke dalam konfigurasi if itu interface dari VLAN 99 ya. Lalu kita menambahkan alamat IP dari virtualan 99 nya. Untuk alamat IP-nya, kita akan perintah IP address. Alamat IP-nya 192.168.1.2. Lalu subnet mask-nya, ini spasi ya. Untuk subnet mask-nya, kita akan perintah 255.255.255.0. Itu untuk IP address dari virtualan 99 kita. Kalau udah, tekan enter. Lalu kita akan perintah no SH atau no shutdown. Enter. Lalu kita exit atau keluar dari konfigurasi interface virtualan 99. Dan langkah selanjutnya, kita akan memindahkan 26 port yang ada pada virtualan 1 menuju virtualan 99 tadi. Caranya, tekan perintah interface range F0 /1 sampai 2, G 0 /1 sampai 2. Ini 1 sampai 24 ya. Karena kalinya ada 24 kan. Jobitnya ada 2. Tekan enter. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam konfigurasi range-nya. Lalu ketikkan perintah switch port access VLAN 99. Nah, kalau mau tulisan kayak gini, dan protokol in interface VLAN 99 can step to up, itu tandanya kita udah berhasil memindahkan port yang ada pada virtualan 1 menuju port VLAN 99. Lalu kita exit. Kita exit lagi. Oke, kalau udah, ketikkan perintah show VLAN brief. Oke. Setelah kalian ketikkan perintah show VLAN brief, di sini kita sudah punya dua buah virtualan, ada VLAN 1 dan juga VLAN 99. Untuk VLAN 1, namanya adalah default, dan juga untuk VLAN 99 namanya adalah VLAN 0099. Statusnya dua-duanya adalah aktif, dan di sini portnya harus kalian perhatikan ya. Nah, di sini portnya untuk VLAN 1 itu udah nggak ada portnya, dan sudah kita pindah ke dalam VLAN 99 semuanya. Oke, sudah berhasil itu. Lalu kita masuk lagi ke dalam configure terminalnya. Kita akan membuat IP default gateway untuk switch-nya. Yang pertama tadi kan IP address untuk VLAN-nya. Nah, sekarang IP default gateway untuk switch-nya. Ketikkan perintah IP def
IPD, lalu kalian tekan aja tombol tab pada keyboard kalian, jadi otomatis nanti terminalnya akan membuat lanjutannya. Lalu untuk default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Tekan enter. Lalu di sini kita akan membuat akses untuk login synchronous. Ketikkan perintah line con 0. Passwordnya login log tab syn tab lagi. Jadi login synchronous. Password Cisco log login exit. Oke. Lalu kita akan membuat juga konfigurasi pada virtual terminalnya dengan perintah line ppy 015. Passwordnya sama dengan line con tadi. Passwordnya adalah Cisco. Lalu login and oke. Dia muncul kayak gini, configure from console by console. Kalau udah, silakan kalian keluar dari terminalnya. Ini di close saja. Ini silakan kalian close. Lalu kalian pilih IP configuration. Sini kalian masuk alamat IP-nya. Ini kita setting alamat IP untuk PC kita ya. Alamat IP untuk PC kita adalah 192.168.1.10. Lalu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Dan untuk default gateway-nya, ini IP pada switch-nya 192.168.1.1. Oke. IP yang di atas ini IP dari PC kita. Dan subnet masknya, lalu default gateway-nya ini alamat IP address dari switch yang kita konfigurasikan tadi. Kalau udah, silakan kalian silang aja di sini. Lalu kalian balik ke terminalnya lagi. Tekan OK. Jadi perintah show run. Oke, sini ada null IP dan main lookup yang udah kita buat tadi. Ini kayaknya cuman. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa interface fase Ethernet 01-nya itu 01 itu sudah berada pada VLAN 99. Lalu kita tekan luar juga. Untuk gigabitnya juga sama. Juga sudah diakses dengan virtualan 99. Nah ini untuk interface 99-nya, IP address-nya udah berhasil masuk ya, 192.168.1.2, dan ini default gateway, dan ini adalah default gateway-nya, 192.168.1.1. Dan ini untuk line con 0-nya, passwordnya ini adalah Cisco, tapi udah di enkripsi ya. Untuk virtual line-nya juga sama, ini passwordnya adalah Cisco yang sudah di enkripsi. Untuk virtual line 5-15 juga sama, ini passwordnya Cisco tapi sudah dilakukan enkripsi. Oke. Kalau udah, unifiernya boleh close dulu. Kalau udah, kalian close saja terminalnya. Lalu kalian akses command prompt atau CMD. Lalu coba tes ping 192.168.1.10. Oke, udah berhasil TTL ya. Berarti PC kita ada berhasil alamat IP-nya. Lalu kalian tes ping ke alamat IP dari virtualan 99. Jadi alamat IP virtualan 99 itu adalah 192.168.1.2. Kita tes.
Oke, RTO awalnya. Oke, ini udah berhasil TTL ya. Nggak apa-apa kalau RTO atau request timeout awalnya, tapi yang bawahnya pastikan bahwa bawahnya di bawahnya itu sudah TTL. Lalu langkah selanjutnya kita melakukan kita coba akses switch kita tadi menggunakan telnet. Telnet ini merupakan sebuah remote access yang bisa kita kendalikan melalui jarak jauh. Jadi kita nggak harus terhubung dengan kabel switch tadi, karena kita sudah mempunyai alamat IP-nya. Jadi kita kan kita telnet, lalu kita akses alamat IP-nya 192.168.1.2. Oke, ini berhasil, dia udah membukanya. Lalu di sini password, ketikkan passwordnya Cisco. Ini udah berhasil ya. Kalau udah berhasil, kalian ketikkan perintah enable. Passwordnya ini adalah plus yang untuk. Oke, lalu kita ketikkan perintah copy running startup config. Copy running config startup config, enter. Biasanya sudah file name startup config, lalu tekan enter. Oke. Maksudnya adalah kita ingin membuat sebuah MAC address. So MAC address table. Oke, jadi di sini pada virtualan 99 ada satu buah MAC address. Nih, tipenya adalah dynamic dan portnya adalah FA06. Nah, kita ingin membuat sebuah MAC address baru, tapi tipe MAC address itu adalah static. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita gunakan adalah kita masuk ke konfigurasi terminal. Oke, lalu ketikkan perintah MAC address table static. Nah, ini baru kita masukkan nilai dari MAC address table kita 0050 titik 56 DE titik 6C89 999 interface fast ethernet 0/0. Enter. Oke, udah berhasil. Silakan exit. Lalu tekan perintah sama MAC address table lagi. Nah, di sini udah muncul ada dua buah MAC address. Nah, ini MAC address yang kita buat secara manual tadi. Ini value-nya dan ini tipenya static. Ini adalah portnya FA06. Oke, baik. Terima kasih, cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan langsung ke Abang atau ke Bang Alfandi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.